Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Cerita Misterius. Tentunya masih bersama Bang Joni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Pesugihan Uang Gaib. Seperti apa kisahnya? Namun sebelum kita masuk ke dalam cerita ini, tentunya nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak usah kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Kisah tentang pesugihan uang gaib ini merupakan pengalaman pribadi salah satu kerabat narasumber. Sebut saja namanya adalah Indra. Menurut kesaksian dari Indra, pelaku tanpa sengaja terjerumus ke dunia gelap dengan melakukan suatu ritual untuk mendatangkan uang gaib. Uang gaib merupakan salah satu wahana pesugihan yang paling banyak dicari oleh orang-orang yang ingin cepat kaya dengan jalan pintas. Jenis pesugihan ini tergolong sangat mudah untuk memilikinya, yaitu berasal dari alam gaib yang dapat menghasilkan uang yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Cara mendapatkan uang gaib memang berhubungan erat dengan suatu ritual musyrik, mulai dengan membakar dupa ataupun kemenyan hingga memberikan sesaji. Martin merupakan salah satu kerabat Indra. Martin sendiri bekerja sebagai kuli bangunan. Sebagai salah satu kepala rumah tangga dengan dikaruniai 4 orang anak, sudah sepantasnya Martin bekerja keras, memeras keringatnya, guna memenuhi kebutuhan keempat anaknya. Mengingat pekerjaannya sebagai kuli bangunan dirasa tidak mencukupi, karena penghasilan setiap minggunya hanya cukup untuk makan, belum lagi kebutuhan anak-anaknya dan juga kedua orang tuanya yang ikut hidup dengannya. Sementara istrinya Martin bekerja sebagai buruh cuci piring di salah satu warung makan di dekat rumahnya. Martin tidak mungkin di situasi seperti itu terus. Ia lantas sengaja mencari rekannya yang kerap diceritakan memiliki cara untuk mendapatkan kekayaan, yaitu dengan cara mencari uang gaib. Singkatnya, temannya Martin yang membeberkan rahasianya dalam melakukan pesugihan uang gaib. Temannya itu mengaku melakukan ritual sesat tersebut karena merasa tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan kecuali hal tersebut itu. Dia mengaku meminta bantuan pada seorang yang mampu menjadi mediasi ritual guna mendapatkan uang gaib. Jika ingin mengajukan pinjaman uang gaib, syaratnya cukup mudah. Sarana yang harus disediakan oleh pemohon adalah menyediakan minyak untuk ditumbalkan melalui upacara ritual yang hanya bisa dilakukan oleh paranormal khusus yang membantu untuk mendatangkan uang gaib. Hanyalah Mbah Sumanto, paranormal yang menguasai kodam bank gaib. Artinya kepada beliaulah agar bisa meminta pertolongan untuk mendapatkan uang gaib. Apa yang disebut sebagai uang gaib memang sangat berbeda dengan pesugihan jenis lainnya. Pelaku bisa langsung mendapatkan uang tunai dalam jumlah cukup besar yang sesuai dengan permintaannya dan alasan yang jelas. Uang gaib persisnya berupa pepunden yang sudah sangat kuno. Jika dilihat dari fisiknya, tempat pesugihan untuk melakukan ritual ini berbentuk sebuah makam keramat tua, angker, yang berusia ribuan tahun, yang terletak di tengah-tengah hutan, atau bahkan bisa langsung di rumah. Temannya Martin pun berujar kalau uang gaib ini sudah banyak memiliki nasabah yang tersebar di berbagai tempat. Mereka yang berhasil melakukan peminjaman uang
bisa mendapatkan uang dalam jumlah amat besar, mencapai miliaran rupiah. Ini bukan dongeng sobat, ada yang sudah membuktikannya. Saya dapat pinjaman uang 50 juta dan sekarang sudah memiliki showroom mobil. Makanya saya minta pertolongan kepada juru kunci itu, tutur temannya Martin yang berhasil melakukan pinjaman uang gaib tanpa ragu dan malu. Ketika ditanya apakah dia tidak takut dengan akibatnya di kelak kemudian hari, ia dengan entengnya menjawab, apa yang mesti ditakutkan? Uang gaib ini tidak minta tumbal nyawa. Kita hanya diharuskan rutin memberikan sumbangan ataupun santunan kepada anak-anak yatim piatu, agar pesugihan ini terus menghasilkan uang sampai dengan jumlah yang dibutuhkan. Sekarang saya sudah kaya raya, capek jadi kere terus-terusan. Saya juga ingin membahagiakan anak dan juga istri saya. Setelah mendengarkan cerita dari temannya, Martin merasa kaget dan juga tentunya keheranan, di mana temannya yang dahulu hidup serba pas-pasan dan memiliki hutang pinjaman di berbagai bank, kini terlihat sukses dan hidup bergelimang dengan harta. Sampai akhirnya Martin pun tertarik dengan apa yang telah dilakukan oleh temannya. Seperti biasa, ritual penarikan uang dari alam gaib, kamu wajib menyediakan berbagai sesaji, mulai dari minyak misik hingga tumbal berupa kambing kibas, ungkap temannya. Dengan gamblangnya Martin meminta temannya itu untuk mengantar dirinya ke tempat Mbah Sumanto. Dan dengan senang hati, temannya bersedia mengantar si Martin. Dan lalu dengan mengendarai mobil, mereka berdua menuju ke suatu tempat dengan memakan waktu sekitar 3 jam. Singkat ceritanya, mereka berdua pun sampai pada sore hari di sebuah rumah yang berdinding kayu jati dan berhalaman sangat luas. Suasana yang sunyi sepi membuat bulu kuduk Martin sontak saja berdiri. Tidak mau membuang-buang waktu, Martin langsung mengutarakan niatnya datang ke sini. Lalu kakek tua yang kerap disapa Mbah Sumanto ini menuturkan kepada Martin, untuk mendapatkan pesugihan ini, kamu hanya cukup menyiapkan uang sebagai mahar yang besarnya bervariasi, mulai dari 10 juta, 30 juta. Permintaan uang gaib paling banyak bisa dikabulkan dalam jumlah 100 juta. Uang mahar tersebut sebagai sesaji yang harus dipenuhi. Untuk alat ritual serta perlengkapan ritual lainnya yang harus kamu siapkan, mulai dari kembang 7 rupa, kemenyan, serta dupa, dan tidak lupa 1 minyak misik, hingga tumbal berupa kambing kibas. Ritual ini harus dilakukan selama 1 malam. Dan ritual bisa dilakukan hari apa saja. Yang penting tidak lagi ada halangan. Syarat-syarat itu semua harus kamu penuhi. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Kalau kurang, pasti tidak akan ada respon dari pemilik bank gaib di alam sana. Bila semua persyaratan sudah dilengkapi, kembalilah ke sini untuk melakukan ritualnya, tutur Mbah Sumanto. Martin mendengarkan dengan baik ucapan dari Mbah Dukun itu. Karena hari pun masih cerah, Martin memutuskan untuk pulang dan menyiapkan segala syarat yang diperlukan untuk melakukan ritual.
Singkatnya, setelah mendapatkan sejumlah uang pinjaman dari hasil menggadaikan sertifikat rumah, akhirnya Martin kembali ke rumah dengan membawa uang tunai sebesar 10 juta yang tujuannya digunakan untuk membeli sesaji dan juga kambing gibas sebagai tumbalnya. Setelah semua sesaji sudah lengkap, ia pun pergi lagi ke rumah Mbah Sumanto. Namun sebelum Martin memutuskan kembali lagi ke rumah Mbah Sumanto, istrinya sempat memberikan nasihat kepada Martin tentang uang gaib itu. Uang gaib memang mudah didapatkan, namun dampak yang akan didapatkan pasti sangat besar. Apalagi itu musyrik, menyekutukan sang kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi omongan dan juga nasihat dari sang istri sama sekali tidak digubris oleh Martin. Yang ada di pikiran Martin kala itu hanyalah uang dan uang, uang dan uang. Waktu kini sudah menunjukkan pukul 12 siang. Dengan mengendarai motor hasil pinjaman tetangga, Martin menuju ke rumah Mbah Sumanto. Di siang bolong dengan ditemani teriknya matahari yang menyengat di kulitnya. Sesampainya di sana, Martin disuruh duduk di atas tikar bambu. "Kamu cukup menunggu perintah untuk melaksanakan syarat-syarat yang diminta oleh penguasa gaib. Jika sesaji yang dipersembahkan diterima oleh sang penguasa gaib, maka gaib akan mengajukan syarat-syarat ataupun perjanjian yang mesti dipenuhi dan dilaksanakan olehmu sebagai orang yang mengajukan permintaan uang gaib. Apabila syarat-syarat sudah dilaksanakan dengan sempurna, maka penguasa gaib akan memberikan uang tunai dengan jumlah uang yang dipinta terpenuhi." Tanda sang dukun. Dan perlu diingat, permintaan di bank gaib baru bisa dipenuhi asal-asalnya jelas dan mendesak. Kalau berbohong, jangan harap kamu akan diberi, malahan bisa sajamu celaka. Lanjut sang dukun. Kalau boleh tahu, apakah sudah banyak yang sukses dengan melakukan ritual ini, Mbah?" tanya si Martin ragu-ragu. Mbah Sumanto dengan belak-belakan mengatakan sudah ratusan orang yang berhasil dan menyebut beberapa nama. Di antaranya Margono warga Jawa Tengah, Firman dari Medan, serta seorang yang mengaku berprofesi sebagai guru di Surabaya. Itu hanya sebagian yang disebutkan oleh sang dukun. Yang jelas banyak sekali yang sukses. Ada juga dari luar negeri. Seusai obrolan itu, Mbah Sumanto yang sebagai juru kunci menyiapkan segala keperluan untuk melakukan ritual. Singkatnya, pukul 9 malam, Martin melakukan ritual penarikan uang gaib di suatu hutan yang Martin sendiri tidak mengetahui nama hutan tersebut. Di dalam ritual tersebut, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk mengeluarkan kata-kata, kecuali Mbah Sumanto selaku juru kunci. Menyan pun kini telah dibakar, dan aroma minyak misik sangat menyengat di hidung. Selanjutnya Mbah Sumanto berkomat kamit sambil memejamkan matanya dan sesekali menabur serbuk di atas kemenyan yang terbakar. Tugas Martin hanyalah membawa suatu kain hitam yang di atasnya terdapat bunga-bunga yang tidak tahu jenisnya serta daun sirih merah. Tepat menjelang pukul 12 malam, Martin mengaku mulai merasakan kehadiran makhluk gaib yang diawali dengan hembusan angin besar yang tidak seperti biasa. Suasana sangat hening
dan membuat bulu kuduk Martin merinding. Namun apa boleh buat, melalui cara ini, kali saja permasalahan Martin dan juga keluarga dapat teratasi. Tidak lama kemudian terasa ada sesuatu yang berhembus, menggerakkan kain hitam yang telah Martin pegang. Dan selang beberapa menit dari peristiwa itu, si juru kunci kemudian terlihat meminta kain hitam itu, dan kemudian melipat, menalikan antara satu ujung dengan ujung yang lain. Sesuai perintah berikutnya, Martin diminta untuk memejamkan matanya dan tidak diperbolehkan membuka matanya sebelum Mbak Sumanto memberikan Martin untuk membuka mata. Lalu sekitar 5 jam, proses ritual yang penuh dengan misteri tersebut akhirnya selesai. Diawali dengan Mbak Sumanto yang memerintahkan si Martin untuk membuka matanya. Martin pun melihat dalam kain hitam yang tadinya kosong, sekarang terlihat berisi, bahkan penuh sesak, namun tidak terlihat dari luar. Seusai melakukan ritual, mereka kemudian membereskan segala perlengkapan dan keluar dari hutan tersebut tanpa ada sepatah kata pun. Kini perjalanan dari tempat ritual ke rumah Mbak Sumanto memakan waktu 4 jam, dan mereka baru sampai di rumahnya keesokan harinya sekitar jam 6 pagi. Di sana ternyata masih ada satu ritual lagi yang katanya wajib dilakukan agar uang hasil penarikan gaib yang telah terkumpul dapat dibelanjakan di alam manusia. Ritual pun diawali dengan Martin yang harus mandi kembang. Setelah itu Martin disuruh masuk ke sebuah ruangan yang berdominan warna hitam. Tidak hanya itu, setiap pojok ruangan itu ada 2 dupa yang setia menyala. Di ruangan itulah Martin melakukan ritual untuk mengesahkan yang gaib yang ia dapatkan dengan membaca beberapa mantra yang sudah diajarkan oleh Mbak Sumanto. Berhasil, Martin pun berhasil. Semenjak mendapatkan uang gaib dengan jumlah ratusan juta rupiah, kini kehidupan Martin dan juga keluarga terasa ringan dan juga bergelimang dengan harta. Jangankan melunasi seluruh hutang-hutangnya selama ini, dengan uang tersebut pula Martin mampu merenovasi gubuknya menjadi rumah yang sangat megah, rumah yang mewah, serta membeli banyak tanah dan mobil. Untuk menyiasati agar tidak ada tetangga yang curiga dengan kekayaan yang dimiliki keluarga Martin yang secara mendadak, Martin memutuskan untuk mendirikan rumah makan di atas tanah yang ia beli. Rumah makan yang didirikan ini menyediakan menu makanan khas Padang. 1 bulan 2 bulan, rumah makan yang telah didirikannya berkembang sangat pesat, seolah kehidupan yang berputar 180 derajat dialami oleh Martin dan juga keluarga. Anggota keluarga yang dulunya hidup sederhana dan serba kekurangan, kini gaya hidupnya tidak kalah dengan para pejabat dan sangat suka menghambur-hamburkan uang. Bahkan tidak hanya itu, Martin mulai tertarik berselingkuh dengan wanita nakal. Istrinya yang dulu melarang Martin untuk melakukan ritual bang gaib, sekarang pun ia lupa dengan larangan itu. Hidup penuh glamor. Setiap minggunya pergi arisan dengan ibu-ibu sosialita. Tidak memikirkan suami mau pergi kemana. Yang penting hidupnya penuh dengan harta. Namun sejak itulah, kehidupan Martin mulai tidak tertata. Hartanya hampir habis karena main perempuan. Terlebih anak-anaknya yang kini telah selesai sekolah juga tidak ada yang bekerja
dan hanya mengandalkan jatah uang dari Martin. 3 bulan telah berlalu. Kini Martin semakin jaya. Ia dijuluki juragan tanah di desanya dan dikenal dengan seseorang yang tidak pelit. Martin sering membantu para tetangganya. Hampir setiap hari ia pasti memberikan uang kepada tetangganya yang kurang mampu dengan jumlah yang tidak sedikit. Namun uang yang ia miliki bukanlah uang halal, melainkan uang hasil dari persekutuan dengan iblis. Yang namanya hidup itu seperti roda berputar, yang di atas tidak selamanya di atas, dan yang di bawah pun tidak selamanya di bawah. 3 tahun kemudian musibah pertama telah terjadi. Setelah Martin mengalami demam dan tidak dapat beraktivitas, dia terbaring di tempat tidur hampir sebulan lamanya. Anehnya setiap kali dia tertidur, ia merasa bermimpi bertemu dengan sosok tinggi besar dan berperawakan sangat seram, menagih hutang pada Martin. Usut punya usut, ternyata uang gaib yang telah puluhan tahun ia dapatkan harus dikembalikan pada si pemberi pinjaman, yang tak lain adalah makhluk jenis jin. Bagaimana mengembalikannya? Uangnya pun sudah habis digunakan dan tidak tersisa sedikit pun. Sementara bisnis rumah makannya pun kini sudah sepi pembeli. Belum lagi kebutuhan yang melonjak sangat tinggi. Sejak saat itulah, keluarga Martin dengan jelas diteror oleh jin dan berbagai macam musibah. Bahkan dalam waktu 3 bulan, anak-anaknya mengalami kecelakaan di jalan yang tidak jelas sebabnya. Akhirnya Martin menyadari kesalahan yang ia lakukan 3 tahun yang lalu, di mana dia tergiur oleh kekayaan, mencari cara mendapatkan uang gaib. Dan dengan meminta bantuan kepada seorang kiai, akhirnya penderitaan keluarga Martin perlahan mulai teratasi. Walaupun membutuhkan waktu yang lama, Martin pun akhirnya memutuskan untuk menjual seluruh kekayaan dan menyumbangkannya kepada orang yang membutuhkannya. Sejak saat itulah, Martin dan juga keluarganya kini kembali hidup pas-pasan dan hanya berharap pada warung makan sederhananya yang kini diperbaiki lagi agar tidak sepi pembeli. Namun kali ini Martin berusaha dengan cara yang halal, dan cerita pun selesai. Semoga dari kisah ini sedikit banyaknya dapat kita ambil pelajaran, di mana segala persekutuan dengan jin atau setan hanya akan berakhir dengan kepahitan, dan itu dosa besar. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.